Puncak arus mudik sudah dimulai dan arus pemudik semakin bertambah. Sejumlah ruas tol sudah diberlakukan one way, sementara antrian di pelabuhan juga semakin mengular. Kami akan memantau situasinya langsung bersama rekan-rekan Gali Saputra di gerbang tol Kali Kangkung dan Sheha Al-Hadar di Pelabuhan Merak, Banten. Saya ke Gali dulu. Gali, sore tadi gerbang tol Kali Kangkung sudah memberlakukan one way lokal ya. Apakah cara ini efektif mengurai kemacetan? Ya, Sylvia dan juga pemirsa, saat ini saya masih berada di gerbang tol Kali Kangkung dan bisa kami gambarkan kondisi lalu lintas atau arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung ini sekarang sudah jauh lebih lancar jika dibandingkan dengan sore tadi. Dan kami juga sempat menemui beberapa pengendara atau pemudik yang melintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah ini bahwa mereka mengaku senang bisa mudik tahun ini karena diberlakukannya one way dari kilometer 72 Cipali hingga kilometer 414 ini, dan mereka juga senang karena semua perjalanan bisa ditempuh dengan lancar. Namun begitu ada beberapa dari mereka yang juga mengeluhkan bahwa di gerbang tol seringkali bertemu dengan pengguna jalan yang lupa mengisi saldo e-tol atau yang kekurangan saldo e-tol sehingga mengakibatkan ketersendatan. Dan sementara itu di gerbang tol Kali Kangkung sendiri tadi memang sempat mengalami ketersendatan. Hal ini diduga karena adanya penyempitan jalan di dalam tol atau di tol dalam kota Semarang yang mana terlihat di jalan tol Krapia, kemudian jalan tol yang berada di sekitar daerah Unika dan Jatingaleh yang mana ini ada juga tanjakan yang kemudian membuat kendaraan yang melaju ini mengalami pelambatan sehingga membuat kendaraan lain harus antri di belakangnya. Selain itu ada juga ruas tol Jangli yang mana ada tikungan dan cukup sempit untuk dilalui oleh kendaraan dalam jumlah banyak. Namun begitu setelah diberlakukannya one way lokal pada sore tadi, sekarang ini lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung sudah jauh lebih lancar. Dan menurut informasi dari pihak Polantas atau Dirlantas Polda Jawa Tengah, kami diinformasikan bahwa one way lokal ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari Krapia, kemudian ke Banyumanik, hingga nanti bisa sampai ke Bawen maupun Salatiga. Namun hal ini mengikuti atau berlaku situasional karena melihat beban lalu lintas yang ada di jalan tol. Dan memang untuk saat ini di gerbang tol Kali Kangkung sendiri para petugas juga masih bersiaga untuk membantu jalannya lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung ini. Dari petugas jasa marga ini bersiaga di depan gardu tol Kali Kangkung dan mereka ini mengarahkan para pengguna jalan untuk memilih gardu tol yang kosong sehingga diharapkan laju kendaraan ini lancar dan tidak mengalami ketersendatan. Selain itu ada juga petugas yang membawa mobile reader yang diharapkan mereka ini bisa menjemput bola seandainya sewaktu-waktu terjadi antrian dan mereka bisa melakukan tapping secara jemput bola dan diharapkan lalu lintas ini semakin lancar. Dan dari informasi yang kami terima saat ini sudah ada sekitar 46.874 kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Dan jika dihitung dari beberapa hari terakhir ini memang dari pihak yang kami temui atau jasa marga mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini sudah ada 133.000 unit kendaraan yang melintas dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Dan meskipun saat ini one way sudah diberlakukan mulai dari kilometer 72 Cipali hingga gerbang tol Kali Kangkung, bahkan di ranah lokal atau hingga gerbang tol Bawen, namun begitu masyarakat tetap dihimbau untuk tetap waspada saat berkendara di jalan tol ini. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan tentunya adalah keadaan atau kondisi kendaraan yang digunakan, kemudian ada juga kesehatan fisik maupun jasmani yang diharapkan mereka saat berkendara ini tidak mengantuk sehingga mereka bisa berkendara dengan lancar, nyaman, dan tentunya selamat sampai tujuan. Dan selain itu, jika dalam keadaan berkendara ini mereka mengalami mengantuk, tentunya ada sejumlah titik yang bisa digunakan untuk beristirahat. Untuk rest area sebelum gerbang tol Kali Kangkung sendiri ada di rest area Gringsing yang lebih tepatnya di kilometer 379A, kemudian ada juga di rest area Kendal kilometer 309A, dan setelahnya ada juga rest area di daerah Ungaran dan Salatiga. Kembali ke studio, Sylvia. Baik, dari Gali beralih ke Sheha. Sheha, bagaimana situasi di Merak saat ini dan apakah antisipasi sudah dilakukan untuk menghadapi puncak arus mudik?
Selamat malam Zilvia dan juga pemirsa. Saat ini situasi di Pelabuhan Merak, Banten cukup ramai namun masih mengalir untuk kendaraan-kendaraan ini satu persatu masuk ke dalam kapal. Nah, saat ini di belakang saya terlihat memang adalah kantung parkir yang disediakan sebagai salah satu antisipasi juga mengingat hari ini merupakan puncak dari keramaian masa mudik 2023 ini. Untuk kantung parkir ini sendiri dapat menampung kurang lebih sekitar 5.500 kendaraan sebelum nantinya mereka naik satu persatu ke dalam kapal. Untuk hari ini juga ada 45 kapal yang beroperasi dengan waktu port time atau waktu merapat kapal tersebut sekitar 60 hingga 75 menit. Tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pemudik, memang waktu tunggu yang mereka butuhkan untuk naik ke atas kapal ada di sekitar 2 hingga 3 jam. Dan juga ini merupakan waktu tunggu yang meningkat apabila dibandingkan dengan kemarin, karena jika kemarin pemudik hanya perlu menunggu sekitar 1 hingga 2 jam. Kemudian untuk data sendiri pada hari ini, data terakhir yang kami terima memang untuk saat ini sudah ada sekitar 445.000 penumpang yang menyeberang ke Kepulauan Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Itu membuat artinya saat ini ada kurang lebih sekitar 63.000 penumpang setiap harinya. Dan data ini diambil dari tanggal 12 April kemarin. Selain itu untuk kendaraan sendiri, untuk kendaraan roda 4 hari ini terakhir yang kami dapatkan adalah ada 13.000 kendaraan yang menyeberang ke Kepulauan Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Nah, jika kita melihat data kemarin memang Pelabuhan Merak ini sempat lengang karena datanya pun turun cukup signifikan begitu. Namun hari ini kembali naik lagi. Nah, berdasarkan pantauan kami dari tadi pagi hingga malam ini memang pemudik-pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 ini terus mengalir di Pelabuhan Merak. Dan memang untuk kantong parkir sendiri saat ini hampir penuh. Nah, ada beberapa antisipasi yang telah dilakukan dari pihak Pelabuhan Merak. Salah satunya adalah memastikan bahwa saat ini Pelabuhan Merak hanya menerima kendaraan roda 4 dan pejalan kaki, sementara kendaraan roda 2 dan truk dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Zilvia, kembalikannya di studio.